Pemirsa, Kepala Staf Kantor Kepresidenan Muldoko mendesak rumah sakit untuk tidak sembarangan memvonis kematian karena COVID-19. Tudingan motif ekonomi juga menyeruak. Rumah sakit dituding mengambil keuntungan dalam kasus kematian karena COVID-19. Jumlah kematian pasien yang diperlakukan dengan protokol COVID-19 di Indonesia masih tergolong tinggi. Tingginya angka ini membuat sejumlah pejabat menuding adanya unsur kenakalan rumah sakit dalam menetapkan pasien meninggal karena COVID-19. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Staf Kantor Kepresidenan Muldoko dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat keduanya bertemu membahas penanganan pandemi COVID-19 hari Kamis lalu. Keduanya menuding ada rumah sakit nakal yang memvonis pasien meninggal karena COVID-19 demi mendapat insentif. Muldoko dan Ganjar sepakat rumah sakit harus memberi penjelasan saat pasien meninggal dunia. Apakah ada unsur COVID-19 atau karena penyakit lain? Definisi ulang perlu kita lihat kembali ya tentang kematian ini ya. Jangan semua kematian itu selalu dikatakan COVID ya, karena COVID. Gitu. Jangan orang kena COVID di perjalanan, kecelakaan, tapi definisinya mati karena COVID. Nah ini kita perlu meluruskan ini agar jangan nanti definisi itu disalahartikan, akhirnya bisa menguntungkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari sebuah definisi itu. Itu yang ini juga kita angkat ke atas nanti agar ada sebuah kesepakatan yang sama, ya, bagaimana mengkategorikan dengan tepat itu. Tudingan ini kemudian direspons oleh dokter dan tenaga kesehatan. Mereka menyebut tudingan itu justru membahayakan. Sebagian besar pasien meninggal saat hasil tes swabnya belum keluar, dimakamkan dengan standar COVID-19, justru demi kewaspadaan. Dalam beberapa kasus, jenazah yang diambil paksa oleh keluarga pasien untuk dimakamkan sendiri, belakangan diketahui hasil swabnya positif. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Kepala Staf Kantor Kepresidenan Muldoko mengingatkan pihak rumah sakit untuk jujur tentang data kematian pasien COVID-19. Muldoko juga menekankan pihak rumah sakit rujukan untuk tidak meng-COVID-kan semua pasien yang meninggal demi mendapatkan anggaran dari pemerintah. Untuk itu, dia berharap kasus kematian selama pandemi bisa didefinisikan ulang. Ya, pernyataan Muldoko ini langsung mendapatkan tanggapan beragam dari dokter dan juga rumah sakit. Untuk membahasnya, petang hari ini telah bergabung bersama kami ada Ketua Satgas COVID-19 ID, Profesor Zubairi Zurban, ada Dr. Marius Wijayarta selaku Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, ada juga Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Dr. Lia Partakusuma, dan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Dhani Amrul Ihdan. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat selalu. Ya, Saya ingin ke Mas Dhani Amrul Ihdan dulu. Baik. Mas Dhani, mungkin bisa dijelaskan mengenai maksud dari pernyataan Pak Muldoko ini sebenarnya apa, sehingga sudah menimbulkan banyak keresahan juga di kalangan dokter dan juga rumah sakit. Baik, jadi izinkan saya untuk menyampaikan ada 3 koridor penting di sini yang perlu disampaikan juga kepada publik. Yang pertama, soal pernyataan itu sebetulnya difokuskan kepada angka kematian. Jadi ini sebetulnya lebih kepada perbaikan. Ini adalah perbaikan, harapan untuk perbaikan ke depan dalam hal pengklasifikasian data, kategori data pasien meninggal, sehingga rumah sakit itu dapat memberikan penjelasan yang utuh sebab-sebab meninggal, apakah ini murni karena COVID, ataukah ada sebab-sebab lain. Nah, yang kedua yang perlu juga kita pahamkan, jadi kepada publik adalah, jadi kita juga melihatnya secara utuh dalam bisnis proses rumah sakit. Tidak ada satu niat pun terbesit di pemerintah, terlebih lagi dari Kepala Staf Kepresidenan untuk melakukan tuduhan bahwa rumah sakit melakukan profitisasi
terhadap permasalahan COVID ini Tapi atau mengambil yang- profit dari pasien. Mas Yang Dhani. penting adalah, jadi tolong saya jangan dipotong dulu, Mas. Ya. Saya ingin menjelaskan secara utuh dulu agar publik dapat pemahaman yang utuh. Oke. Jadi pertama tadi itu clear sebenarnya angka kematian yang menjadi concern, dan ini adalah himbauan yang sifatnya ke depan atas dasar ada beberapa kasus-kasus di lapangan yang terjadi seperti itu. Nah, yang kedua tentu dalam bisnis proses rumah sakit itu tidak sederhana. Rumah sakit ini adalah bisnis unik yang tidak bisa disamakan dengan sektor jasa yang lain. Kami percaya bahwa para dokter telah berdedikasi sedemikian rupa. Tenaga medis, manajemen rumah sakit juga di era ini juga sudah berupaya untuk komit melayani pelanggan, customer, para pasien, sehingga alhamdulillah angka kesembuhan kita meningkat. Ini karena juga jasa para tenaga medis dan juga manajemen pengelolaan rumah sakit. Nah, oleh karena itu rumah sakit itu kan ada namanya clinical pathway, ada yang namanya komite medik yang senantiasa melakukan pengontrolan, pencatatan, record, pengontrolan terhadap pasien baik yang COVID maupun yang tidak terkena COVID. Sehingga ke depan ini yang koridor yang ketiga, diharapkan kita semua bisa mendapatkan penjelasan yang utuh publik itu pasien itu meninggal dengan COVID. Atau meninggal betul-betul karena COVID. Nah itu, jadi ini Mas Dhani, data-datanya seperti apa? Yang benar-benar meninggal karena COVID atau yang seperti Pak Muldoko katakan bahwa ada yang kecelakaan tapi hasil swab-nya itu negatif tapi ternyata dikatakan COVID. Data dari KSP seperti apa? Ya, jadi kita juga melihatnya secara utuh. Ada yang disampaikan Pak Muldoko itu ada laporan kasus per kasus yang terjadi di suatu daerah, yang tentu tidak bisa digeneralisir. Nah, laporan itu terjadi, ada yang meninggal, kemudian juga masuk rumah sakit, kemudian juga kebetulan setelah dites PCR adalah positif, nah kemudian meninggal umpamanya. Meninggal dilakukan protokol kesehatan. Ada juga yang negatif, tapi kemudian dilakukan pemakaman secara protokol kesehatan. Karena kan di era COVID ini, fatsumnya, protokolnya adalah ketika pasien itu punya gejala, dan gejala itu adalah gejala COVID, maka pemberlakuannya adalah pemberlakuan COVID. Artinya sejauh ini masih kasuistis ya, belum ada data pasti berapa jumlahnya. Nah, itu Satgas dan rumah sakit juga punya data detail ya. Ada berapa per daerah kejadian yang murni karena COVID, murni saya akan tanyakan. Masuk dengan penyakit komorbid atau dengan sebab-sebab yang lain. Itu di medical record rumah sakit ada data itu. Nah, cuman kan untuk mengumumkan ini ke publik, karena data medical record itu kan bukan data yang bisa dipublish. Nah, ini perlu treatment khusus atau perlu bahasa komunikasi publik yang khusus untuk menyampaikan sejauh mana transparansi ini bisa disampaikan. Oleh karena perlu duduk nih antara manajemen rumah sakit, antara Persi, antara komite medik, dokter, semua kita duduk bagaimana memformulasikan kepada publik tentang data-data tersebut. Oke, baik. Dokter Lia, sejauh ini untuk datanya seperti apa? Ya, jadi kita kan di dalam aturan-aturan untuk melakukan penanganan ini, COVID, kita sebetulnya punya ya pedoman. Pedoman itu ada di dalam KMK, baik itu nomor 413 tahun 2020 ya, mengenai bagaimana kita mendiagnosa COVID ya. Bisa COVID itu adalah suspek, bisa probable, dan ada konfirmasi. Dan kemudian di probable disebutkan bahwa apabila pasien dengan keluhan gangguan napas berat tetapi meninggal dengan gambaran klinis seperti COVID dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium PCR, ini kita bisa melakukan protokol COVID gitu, tata laksananya. Karena apa? Karena rumah sakit tidak ingin membuat risiko kepada seluruh pengunjung misalnya atau pengantar yang nantinya dalam prosesi pemakaman itu sendiri. Dan ini sudah ada. Sangat tertulis dengan sangat jelas bahwa itu manajemen seperti itu. Jadi artinya kalau memang kebijakan itu sudah dibuat, tentu kami rumah sakit ini sangat berkomitmen dan mendukung semua peraturan pemerintah kita ikuti sesuai dengan apa yang ada tertulis. Baik dok, tapi yang Pak Muldoko sebut di sini adalah dengan kalau tadi alasan pihak rumah sakit adalah sebagai bentuk pencegahan begitu, tapi Pak Muldoko melihatnya sebagai bentuk ada oknum nakal di situ sehingga dibuat sebagai cara agar mendapatkan insentif dari pemerintah. Ya, untuk mendapatkan insentif juga ada KMK-nya, Mas. Jadi KMK ini adalah 446 tahun 2020 sudah menyebutkan aturan penunjuk untuk klaim itu bagaimana. Jadi tentu tidak mudah atau tidak hanya sekedar menunjukkan bahwa itu diagnosanya adalah COVID.
tapi kita harus membuktikannya. Satu, dengan asesmen klinis bagaimana, resumnya bagaimana, pemeriksaan lab dan data dukungnya. Jadi kami dari Persi mengharapkan apabila memang jelas ada yang namanya oknum itu, silahkan kita tunjuk saja atau kita lihat mana-mana yang mereka tidak mengikuti aturan. Karena kami di Persi ini, di rumah sakit, seluruh rumah sakit itu semuanya dengan penuh kesadaran, Mas. Kita melakukan pelayanan rumah sakit ini dengan tahu bahwa ada resiko medis, resiko non medis, tapi kita selalu berusaha untuk mengikuti aturan ini. Jadi kalaupun ada 1-2, kami sendiri sampai saat ini terus terang aja belum tahu yang mana sih yang disebut atau rumah sakit mana yang memang ternyata melakukan hal semacam itu. Tentu yang menurut saya itu ya harus kita tunjuk saja siapa mereka dan kita jatuhkan sanksi. Baik. Nah. Baik, nanti saya ingin ke Prof. Zubairi dari Satgas COVID dari pihak ID juga untuk mengenai jumlah yang didapatkan STP seperti apa, sebenarnya berapa sih? Nanti selepas jeda kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di sini di Kabar Petang.